Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pembahasan soal-soal OSN, Olimpiade Sains Nasional Kimia. Permintaan dari teman-teman di kolom komentar untuk membahas soal-soal tentang Olimpiade atau setingkat KSN atau KSM. Ini ada beberapa contoh soal yang akan saya bahas, 4 soal. Soal-soal yang luar biasa, yang butuh ketelitian sangat tinggi dan juga angka-angkanya lumayan harus sering berlatih ya. Oke, bagaimana soal-soal teknik nanti untuk membahasnya, apa yang harus dilakukan? Nah, tonton sampai selesai, jangan sampai tidak paham ya. Nanti kalau belum paham silahkan tulis di komentar apa yang belum paham tersebut. Oke, kita mulai soalnya. Ini adalah soal stoikiometri. Stoikiometri yang paling banyak mendominasi. Kenapa? Karena stoikiometri adalah inti dari kimia. Di Kim UD sudah lengkap stoikiometri, materinya mulai 41 sampai 48. Silakan dipelajari lebih mendalam supaya nanti apa? Soal-soal OSN kimia yang berkaitan dengan stoikiometri, teman-teman akan bisa menguasai dengan baik dan benar. Oke. Tanpa berlama-lama, jangan lupa ya sebelum kita bahas, like, subscribe, dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Oke, kita mulai soal yang pertama. Oke. Hasil analisis senyawa berupa gas menunjukkan kandungan 33% Si dan 67% F. Ingat nanti AR-nya ini sudah ada di soalnya ya. Maksudnya di lembar awal itu ada tabel periodik, maka di soal untuk OSN atau KSM atau KSN itu tidak langsung tersirat AR-nya di sini, sehingga teman-teman harus membaca awal itu ada tabel periodiknya. Nanti silahkan dicek ya kalau mau mengikuti OSN. Pada temperatur 35 derajat Celcius, masih Celcius ya, sebanyak 0,21 liter senyawa tersebut memberikan tekanan 1,7 atm. Jika massa senyawa tersebut adalah 2,4 gram, maka rumus molekulnya bagaimana? Oke, gimana cara menyelesaikannya? Teman-teman harus paham di sini ada persen. Berarti langkah pertama kita harus mencari rumus empirisnya. Setelah kita tahu rumus empirisnya, langkah kedua kita akan mengubah rumus empiris menjadi rumus molekulnya. Dengan bantuan apa? Jelas dengan bantuan MR. Maka cara mencari MR-nya, karena di sini ada tekanan ya dan ada suhu, maka tidak ada cara lain pakai gas ideal, yaitu pakai rumus PV-nRT. Nah, itulah salah satu teknik untuk menyelesaikan soal ini. Kalau teman-teman paham maksudnya soal seperti ini, seperti itu, maka akan mudah. Di Belajar Kimia Online BKU bersama Kim UD, ini akan saya bahas lebih mendalam. Artinya apa? Tidak hanya mengerjakan soal, tapi materi konsepnya itu jelas. Sehingga yang mau bergabung, bisa langsung nanti hubungi CP yang ada di bawah deskripsi ya. Oke, yang ingin bergabung bisa belajar tentang Olimpiade, OSN, KSM atau KSN, atau materi-materi yang belum paham selama ini nanti supaya nanti apa? Ulangan harian, kemudian PTS atau PAT atau PAS-nya nilainya tambah bagus. Dan juga yang ingin mulai dari sekarang ingin mempersiapkan UTBK bisa juga join. Nah, nanti silakan hubungi CP-nya di deskripsi. Saya taruh di deskripsi ya. Oke. Tadi kembali lagi ya ke soal nomor 1. Nah, langkah pertama berarti teman-teman harus mencari rumus empirisnya. Rumus empirisnya itu. Kita pakai perbandingan aja mencari rumus empirisnya. Ini anggaplah totalnya adalah 100 gram, berarti SI-nya 33 gram, berarti F-nya adalah 67 gram. Kita mulai di sini, perbandingannya adalah SI kita bandingkan dengan F-nya. Oke. Kita jadikan mol. Berarti nanti SI-nya 33, berarti nanti 33 gram dibagi AR-nya SI adalah 28,09.
28,09. Jangan khawatir, nanti ini ada di tabel periodik. Setiap olimpiade pasti ada lampiran tentang tabel periodik. Maka teman-teman harus mencari ya. Di situ F-nya berapa? 67. 67 dibagi AR dari si F itu adalah 19,00. Nah, nanti ini berapa banding berapa? Ini adalah 1,175. Angkanya sangat ngeri sekali ya. Dan ini hasilnya adalah 3,526. Perbandingannya berapa banding berapa? Sekitar nanti perbandingan adalah 1:3. Maka dari sini rumus empirisnya udah ketahuan. Rumus empirisnya adalah SIF3. Setelah kita tahu rumus empirisnya, langkah berikutnya kita akan membuat hubungan antara rumus empiris dengan rumus molekul yang dihubungkan dengan rumus ini. Rumus empiris dalam kurung N sama dengan MR-nya. Nah, MR nanti itu menunjukkan rumus molekulnya. Nah, arahnya ke sini. Oke. Berarti langkah berikutnya bagaimana? Kita cari MR-nya. Kita cari MR-nya pakai apa? Karena ini ada tekanan, ada suhu, ada volume, maka tidak ada rumus lain yaitu pakai rumus PV-nRT. Berarti untuk mencari MR kita masukkan rumus PV sama dengan nRT. Oke, tekanannya berapa? Tekanannya adalah 1,7 atm. Kemudian volumenya adalah 0,21 dikali 0,21 sama dengan molnya kita cari. Molnya kita cari. R-nya adalah 0,082. Suhunya kita buat Kelvin. 35 Celcius dijadikan Kelvin, maka ditambahi berapa? 273, maka ketemu 308 Kelvin. Oke, nanti dihitung, nanti hasilnya molnya akan ketemu yaitu 0,014 mol. Oke, setelah teman-teman tahu molnya, maka kita akan menghitung apanya, yaitu MR-nya, menghitung MR-nya. Gimana kita menghitung MR-nya? Lah, di sini ada masanya, masa senyawa tersebut. Masih ingat mencari mol? Saya tulis ini ya. Mencari mol rumusnya adalah gram dibagi MR. Jadi mencari MR-nya adalah gram dibagi molnya. Oke. Tinggal kita masukkan gramnya berapa di situ. Gramnya adalah 2,4. Berarti kita masukkan di sini adalah 2,4 dibagi molnya adalah 0,014. 2,4 dibagi 0,014 ketemu berapa? Ketemu 171. Udah ketemulah MR-nya. Setelah ketemu MR kita masukkan ke rumus ini, rumus empiris ya. Rumus empirisnya tadi ketemu SIF3 dalam kurung N harus sama dengan MR-nya. Yaitu berapa? 171. Oke. SI-nya, nah SI-nya itu adalah 28,09. Nanti ditambah F-nya adalah 19 dikali 3. Berarti kita menghitungnya pakai AR ya. Jadi AR-nya SI itu 28,09, AR-nya si F 19, karena F-nya ada 3, maka 19 kali 3. 19 kali 3 ditambah 28,09 ketemu 85,09 dalam kurung N sama dengan 171. Maka N-nya akan ketemu sama dengan 2. Setelah N-nya ketemu 2, yang diminta apa? Rumus molekulnya. Kita masukkan ke sini lagi. Berarti rumus empiris dalam kurung N, ya. N-nya kita ganti angka 2 menjadi rumus molekulnya. Berarti SiF3, N-nya kita ganti angka 2
maka rumus molekulnya akan ketemu apa? Yaitu Si2 F-nya 3 kali 2 berarti 6. Berarti inilah jawabannya Si2F6, rumus molekulnya. Kita cari di option pilihannya, maka jawabannya adalah yang D. Sangat mudah sekali, tapi intinya harus paham langkah-langkahnya mulai dari awal sampai akhir itu harus paham. Soal berikutnya, soal yang nomor 2, ini tentang termokimia. Ini yang paling ditakuti, bab termokimia ya. Di Kimode sudah lengkap materinya, boleh dipelajari mulai dari kalorimeter, kemudian entalpi pembentukan, entalpi penguraian, kemudian entalpi pembakaran, mencari delta H, hukum Hess, semuanya ada. Supaya nanti lebih paham. Ini berkaitan dengan kalorimetri ya, kalorimetri ini yang paling ditakuti biasanya, karena padahal di fisika juga ada ya, padahal di fisika juga dipelajari tentang kalorimetri. Oke, kita baca soalnya. Pembakaran glukosa C6H12O6 dalam tubuh manusia mengikuti persamaan reaksi. Ada glukosa dibakar dengan oksigen, pasti hasilnya CO2 sama H2O, karbon dioksida sama air. Dengan delta-nya adalah min 2820 kJ per mol ya. Ini kJ per mol boleh. Lah, kata-kata min ini artinya dia apa? Melepaskan kalor atau reaksinya adalah reaksi eksoterm. Ingat reaksi pembakaran itu pasti reaksi eksoterm. Jika dianggap semua glukosa terurai menjadi air dan karbon dioksida, serta semua kalor yang dihasilkan digunakan untuk menaikkan suhu badan seseorang. Suhu badan seseorang dengan berat badannya 80 kg. Kapasitas kalor atau kalor jenisnya adalah 4 Joule per Kelvin gram. Yang mengkonsumsi 28 gram glukosa. Dia akan mengalami kenaikan suhu badannya berapa Kelvin. Oke. Langkah pertama bagaimana? Langkah pertama, ingat teman-teman semua, mencari delta H itu rumusnya adalah min Q per mol. Min Q per mol. Kenapa ini min? Saya sudah bilang tadi, reaksi pembakaran logikanya adalah reaksi eksoterm. Ya, yuk kita cari Q-nya. Mencari Q berarti min delta H dikali mol. Oke. Karena ini min kali min berarti plus ya, maka langsung kita masukkan saja angkanya. Berarti nanti adalah 2820. Mencari molnya adalah gram ya, gram dibagi mr-nya. Oke, yang dipakai adalah gramnya si glukosa. Ya, mengkonsumsi 28 gram glukosa. Berarti nanti dibagi mr-nya dari glukosa, kalau sudah hafal gampang ya, 180. Kalau teman-teman nggak hafal, maka teman-teman harus mencari dulu mr dari glukosa. Nah, C-nya itu 12 kali 6 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16. Totalnya 180. Kalau bisa dihafalkan glukosa 180, kalau sukrosa itu 342. Supaya apa? Supaya waktu teman-teman untuk mengerjakan olimpiade itu lebih hemat ya dan lebih efisien. Yuk kita kalikan sekarang. 2820 kita kalikan, gramnya adalah 28 gram ini dibagi mr-nya dari glukosa yaitu 180. Oke, hasilnya adalah Q-nya, kalor jenisnya ya betul, itu adalah ini angkanya memang agak jelek ya, 438,67 kilojoule. Oke. Sekarang setelah kita tahu Q-nya, maka kita masukkan ke rumus Q. Q sama dengan, masih ingat ya rumusnya M C kali delta T. Yang kita cari delta T-nya. Q-nya tadi kita masukkan, yaitu 438,67. Masanya adalah masanya si orangnya ini, yaitu 80 kg. Berarti ini 80. Kapasitas kalornya atau kalor jenisnya tadi adalah 4.
kali delta T, kenaikan suhunya. Kenaikan suhunya, maka mencari delta T secara matematik tinggal kita kalikan, ini 438,67, oke, dibagi 80 kali 4, 320. Maka delta T-nya ketemu 1,37 Kelvin ya. Berarti kalau kita lihat jawabannya di sini 1,37, berarti jawabannya yang C. Oke, sangat mudah sekali. Oke, teman-teman semua, ini masih 2 soal ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3. Ini soal yang menantang juga ya bagi teman-teman yang suka pada soal-soal OSN atau Olimpiade, ini harus bisa ya. Oke, dalam suatu wadah tertutup yang mengandung campuran 90 gram gas CH4 metana dan 10 gram gas argon. Ini gas mulia ya. Pada kondisi temperatur dan volume yang konstan, mempunyai tekanan sebesar 250 torr. Yang diminta tekanan parsial gas CH4. Jadi yang diminta tekanan parsialnya, tapi miliknya siapa? CH4, bukan miliknya argon. Oke, gimana cara menyelesaikan? Maka teman-teman harus paham, ini masih gram, ini masih gram. Langkah pertama pada stokiometri, pada channel Kim Ude, yaitu konsep mol, harus dijadikan mol, supaya nanti kita bisa membandingkan tekanan yang satu sama tekanan yang lainnya. Berarti tidak ada pilihan lain, teman-teman harus mencari molnya CH4 berapa, molnya si argon berapa. Untuk mencari molnya, karena ini masih gram, maka teman-teman harus mencari MR-nya dari CH4 dan AR-nya jadi argon. Lagi-lagi di tabel Prodik sudah ada, kalau nggak hafal, tapi saya pastikan teman-teman yang peserta Olimpiade atau OSN atau KSM pasti sudah hafal MR dari CH4, pasti. Kalau nggak hafal ya ini sangat-sangat ketahuan sekali. Oke, di mana AR-nya C adalah 12, AR-nya H adalah 4, berarti MR-nya adalah 16. Maka dari sini kita akan menghitung berapa sih molnya. Berarti mol dari CH4 itu sama dengan 90 dibagi 16 gram dibagi MR-nya. Ketemu 5,625. Ingat, angka di Olimpiade memang lumayan apa? Lumayan tidak pas gitu loh ya artinya. Jadi harus betul-betul menghitung dengan cepat juga. Kemudian yang kedua, molnya si argon. Molnya si argon sama caranya, tapi dibagi AR karena argon adalah atom. Ya, berarti 10 dibagi AR-nya si argon itu adalah 39,9. Maka hasilnya adalah 0,251 mol. Setelah kita tahu molnya masing-masing, langkah berikutnya kita harus menghitung mol campurannya, mol totalnya. Mol campuran atau mol totalnya. Berapa? Yaitu 5,625 ditambah 0,251. Maka hasilnya adalah 5,876 mol. Ini mol campuran. Setelah kita tahu mol campurannya, maka kita akan mencari parsialnya. Berarti mencari tekanan dari parsial dari CH4, berarti miliknya si CH4 berapa mol? Berarti 5,625 dibagi mol totalnya 5,876 dikali tekanan totalnya, yaitu 250 torr. Maka akan didapatkan yaitu 239 torr. Oke, inilah jawaban akhir soal nomor 3. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, gampang ternyata ya. Tapi kalau kita baca soalnya memang agak sulit. Kenapa? Karena biasanya kalau berkaitan dengan gram sama tekanan itu banyak yang nyerah. Oke, tapi di belajar Kim Ude ya, di BKO, belajar kimia online bersama Kim Ude, saya tekankan konsepnya supaya apa? Supaya nanti arahnya kemana itu tahu. Jadi itu. Nomor 4 sekarang.
Nomor 4. Nomor 4 ini di Olimpiade juga masuk, di soal-soal UTBK, soal ujian masuk perguruan tinggi juga ini sering keluar, yaitu mencari orbital hibrida. Orbital hibrida. Jadi teman-teman yang sudah belajar Olimpiade, jangan khawatir, ini akan digunakan untuk berikutnya, yaitu di sukses UTBK. Jadi nggak ada salahnya untuk mempelajari orbital hibrida ini. Kalau ini paham, maka poin di UTBK 1-2 soal sudah ada, adik. Terima ya. Artinya apa? Nilai kimianya nanti bisa bagus. Soal nomor 4. Dalam molekul metanol, ini sudah ada gambarnya. Di soal aslinya sudah ada gambarnya. Kadang-kadang soal yang agak sulit, ini nggak dikasih gambarnya. Teman-teman harus menggambar sendiri metanol itu ikatannya bagaimana. Oke. Dalam molekul metanol berikut berturut-turut apa jenis orbital hibrida yang digunakan untuk atom karbon ya, karbon dan oksigen. Berarti fokusnya di karbon sama di oksigen. Oke, pilihannya apakah sp3, apakah sp2, apakah dsp2, apakah sp saja. Lah gimana triknya? Lah ini saya buatkan triknya. Trik asiknya. Oke, kalau hanya ada dua ikatan, misalkan saya tuliskan seperti ini aja. Misalkan BeCl2 gini ya. Ini kan ada dua ikatan B ini, satu. Berarti ini adalah SP. Jadi ingat kalau ada dua ikatan, itu adalah SP. Kalau ada 3 ikatan itu adalah SP2. Kalau ada 4 ikatan itu adalah SP3. Kalau ada 5 ikatan berarti SP3D dan seterusnya ya. Lah, apakah ikatan itu harus PEI, pasangan atau ikatan, apa PEB juga ikut? PEB juga ikut, namanya ikatan itu ada 2, bisa PEI, bisa PEB. Misalkan saya punya NH3. Kalau saya buat ikatannya ini N, ada 3H yang berikatan, ada H3 yang berikatan, nah berarti ada satu pasang PEI-nya. PEB-nya, pasangan elektron bebas. Bagaimana orbital hibrida dari N? Jangan hanya melihat 1, 2, 3, salah, nanti langsung masuk sp2, salah. Berarti ini ada 4 ikatan, 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 ikatan, maka bentuknya adalah sp3. Nah, kelemahannya biasanya, teman-teman itu hanya melihat yang berikatan aja, namanya PEI. Yang ini nggak dilihat, itu yang salah. Nah, konsepnya itu harus jelas ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 4 ikatan di mana 3 itu adalah PEI dan 1 adalah PEB. Nah, kalau ini sudah paham, maka kita arahkan ke soal OSN ini. C ini ada berapa ikatan? 1, 2, 3, 4. Jelas, berarti C ini ada 4 ikatan. Karena C ini ada 4 ikatan, saya tulis lagi di sini ya, supaya nanti paham. Nah, ini ada H. Ini ada H, ini ada H, yang ini bebas, yang ini H. Oke. C ini ternyata ada 4 ikatan, 1, 2, 3, 4. Maka jangan salahkan C ini adalah SP3, karena ada 4 ikatan. Yang ini ada berapa untuk O-nya? Untuk O-nya kita lihat di sini ada berapa ikatan, kita hitung lagi. 1, 2. Ingat yang bebas juga kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ikatan, maka ini juga SP3. Maka secara berturut-turut jawabannya adalah SP3 dan SP3. Maka di option pilihan jawabannya adalah D. Oke, sangat mudah sekali teman-teman semua. Ini adalah cuplikan pembahasan soal-soal OSN kimia. Ya, semoga teman-teman semakin paham tentang model-model soal OSN kimia. Yang ingin bergabung, yang ingin join dengan belajar kimia online, jangan lupa lihat di deskripsi. Saya kasih nomor kontak JP, silakan hubungi dan join segera ya.
bisa privat maupun berkelompok. Oke, lebih jelasnya langsung ke JP-nya saja. Oke, adik-adik semua, teman-teman semua, belajar kimia ternyata tidak sesulit yang dibayangkan, sangat mudah. Intinya harus paham tentang konsepnya dulu, baru arahnya kemana, dan analisis kemana, itu adalah sering-sering latihan soal. Oke, jangan lupa, sukses selalu, salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.